Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pemirsa Dialog Budaya yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam acara Dialog Budaya Spiritual yang diselenggarakan oleh Kawedanan Ageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman yang pada episode kelima kali ini dengan tema Memahami Al-Quran dengan Bahasa Ibu. Para pemirsa yang kami hormati, narasumber dalam dialog ini tetap yaitu beliau Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Parasto. Assalamualaikum Kanjeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Baiklah para pemirsa yang kami hormati, Dialog Budaya Spiritual pada kali ini segera kita mulai saja. Kita awali dengan paparan tentang konsep dasar atau kerangka dasar memahami Al-Quran dengan bahasa ibu. Saya sebagai moderator, Kanjeng Mas Tumenggung Daya Bibrojo, mempersilahkan Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Parasto untuk menyampaikan paparannya. Sumonggo Kanjeng. Nggih. Kanjeng Daya, kita ketemu lagi nggih. Cerita tentang Quran itu bisa dipelajari dengan bahasa ibu. Nggih. Nah, saya harus membawa ke arah konstruksi awal nggih. Jadi apa ya, saya lihat Gusti Allah itu kok apa ya, continuous gitu, apa stabil, sekuensinya itu enak gitu loh. Jadi yang pertama itu sebetulnya tiap manusia itu bertuhan. Jadi ketika itu terjadi waktu ruh dari alam ruh ditiupkan Tuhan masuk ke dalam janin. Itu kalau kita baca di Al-Quran surah 7 ayat 172. Alastu birobikum itu. Nah, kemudian lahir, setelah lahir Gusti Allah kira ketok. Akhirnya pada bingung kan itu. Nah, kemudian dalam kebingungan itu karena Tuhan dengan manusia itu sudah melakukan ikatan janji, maka Tuhan bertanggung jawab atas ikatan janji tadi. Maka cara yang pertama beliau membuat nabi. Mengapa beliau membuat nabi? Nabi itulah contoh orang bertuhan. Nah, pembuatan nabi itu dasarnya ada dua. Yang pertama, Tuhan tidak bisa intervensi langsung kepada manusia karena manusia itu sudah diberi kemerdekaan. Yang kedua, iblis sudah diberikan hak atau izin penyesatan. Jadi Tuhan tidak mau melanggar janji, agreement terhadap iblis maupun agreement terhadap manusia. Maka lalu dia kreatif membuat manusia percontohan yang disebut nabi. Nabi itu ceritanya itu juga paket kreatif, paket atau sebagai paket skenario dari Adam sampai kepada Muhammad yang ditutup karena sudah cukup. Nah, jadi kalau orang membicarakan nabi misalnya sampai tidak bisa dicontoh, mestinya Gusti Allah sing kleru. Karena apa? Dhek nggawe contoh sing ora iso dicontoh menungso kan itu mesti ora bener toh itu. Gawe contoh itu mestinya kudu sing iso dicontoh gitu. Yang bisa dicontoh. Nah, kemudian karena nabi itu menungso, duwe salah, duwe macam-macam, tapi nek nabi itu salah itu cepat memperbaiki, bedanya di situ. Dan nabi itu selalu dikontrol oleh Allah. Lah nabi ini mesti mati sehingga merupakan paket. Karena nabi paket, nabi mati, menungso ada terus, maka harus
pikiran Tuhan lagi, diberikan petunjuk baru. Petunjuknya baru apa? Berupa buku. Maka buku itu tidak turun sekaligus. Karena kalau sekaligus masuk Quran ditokke pada zaman Nabi Ibrahim ora cocok. Alamnya kan nggak masuk kan, beda gitu. Sehingga beliau membuat urutan. Urutannya tuh Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, urutan ini kabeh iki padha ning isine lebih kompleks. Bapak pirsa klopo. Nah, klopo cilik itu namanya bluluk. Kemudian setelah bluluk apa ya? Bluluk, cengkir. Habis cengkir degan. Habis degan klopo. Nah, klopo ini Quran. Degan Injil. Zabur bluluk cengkir misalnya bluluk. Jadi itu sebuah paket evolusi kesempurnaan petunjuk. Nah, tadi kan sudah awal. Jadi Tuhan membuat petunjuk itu, setiap orang itu semua kontrak dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan petunjuk. Nah, petunjuknya itu diturunkan di Jazirah Arab. Orang tanya lagi, Mas kok diduki Jazirah Arab? Nek Jazirah Arab ki wong gelut cetha, nek wong Jawa ki gelut monggo nggo tak tutuk. Ora, dadi petunjuknya itu tidak cetha gitu loh. Karena gersang situasi jadi apa? Kehidupan manusia itu jelas, lebih jelas, sehingga diturunkan di Arab. Nah, karena mengapa diturunkan di Arab? Tadi sudah saya katakan itu. Yang kedua, karena turun di Arab, di Jazirah Arab, orangnya orang Arab, bahasanya, logikanya bahasa Arab, surat 41, 42. Jadi logis semua itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, masalahnya sekarang bahasa atau umat di dunia itu tidak hanya bahasa orang Arab, ya. Ada orang Indonesia, ada orang Cina, ada orang Eropa, macam-macam dengan berbagai macam bahasa. Nah, sekarang Al-Quran sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Tetapi Al-Quran itu ada satu keistimewaan. Dia itu adalah bahasa kolbu. Le maca aja nganggo utek, nek nganggo utek tabrakan. Pakai kolbu, utek yang dikendalikan kolbu. Nah, kalau kolbu itu semua manusia punya. Karena apa? Perjanjian pertama antara ruh dengan manusia, ruh dengan Tuhan, Tuhan dengan ruh itu adanya di kolbu. Sehingga kalau membaca Al-Quran itu mohon pertolongan Allah untuk bebas dari jin. Sehingga petunjuk Allah itu bisa ditangkap dengan kolbu. Kalau kita membaca di Al-Quran suratnya 26, surat Asy-Syu'ara ayat 192 sama 193. Jadi petunjuk itu turun ke dalam hati, baru dipikir. Sehingga dengan demikian pengalaman saya, akhirnya saya berusaha untuk memahami Al-Quran itu di dalam bahasa ibu. Itu Mas. Nah, yang pengalaman saya yang paling unik lagi, ceritanya ngimpi kemarin. Gitu. Gusti Allah itu tadi saya katakan hebat betul deh. Saya kan tanya waktu itu, tanya Gusti Allah karena mangkel jadi tanyanya keras. Gusti Allah, nek bukti Gusti Allah ono, jawab pertanyaan saya. Manusia itu apa atau Gusti Allah gitu. Dijawab, dia menyebut Aten, ada orang mimpi jubah putih menyebut Aten ngekei buku. Wah, ini kudu tanggap sasmito gitu loh. Buku ki kowe rasa takon macam-macam wacanan buku iki. Nah, pertanyaanmu jawaban di Aten. Sebaik-baik makhluk adalah manusia, sejelek-jelek makhluk adalah manusia. Kecuali yang beriman dan bertakwa, pahala tidak henti-hentinya. Jadi ketika memberikan buku, konsekuensinya apa? Aku kudu sinau dhewe karo Gusti Allah, aja rewel tak kei buku kan gitu loh. Akhirnya jawaban saya, nek ngaten Gusti Allah kula tak maca ngangge bahasa Indonesia, nek bahasa Arab kula pun susah. Wong umurku wis waktu itu umur 40 kon sinau meneh malah
Arab tuh gampang-gampangnya toh. Apa gitu kan. Artinya tuh beda, dawa, pendek, apa kan beda. Nah, saiki aku nganggo bahasa Indonesia apa sing cetha. Jadi tak perkara nanti kita bicara dengan teman-teman yang dari Arab, yang Barianu, mereka itu jangan mancai saya, tapi tolong saya diperbaiki. Kan jadi kepenak hidupnya itu toh. Nah, jadi mulai dari saat itu saya mulai belajar itu tadi dengan judul mempelajari Al-Quran dengan bahasa ibu. Ngaten, Pak? Oh, nggih. Menawi ngaten kan kita awali dari awal. Tadi Kanjeng ngendika bahwa ada ikatan perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Padahal manusia itu kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai bahasa. Nah, karena pada waktu kitab atau wahyu-wahyu yang nabinya ada di Arab, nah, itu kan belum ada teknologi informasi seperti sekarang, sehingga akan menyebarkan wahyu-wahyu itu kan mengalami kesulitan. Nah, apakah dengan demikian itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai agama dan kepercayaan? Oh, ini beda meneh. Agama sama pemahaman Al-Quran itu beda. Jadi tentang agama. Kalau tentang agama itu Nabi itu paket. Jadi Gusti Allah itu membuat skenario. Itu kalau mau baca di surat Luqman ayat 33. Sebuah skenario. Ali Imran ayat 81 dan 84. 81, 84. Karena apa? Karena sebetulnya para nabi itu perjanjiannya kolektif. Bukan satu persatu. Nah, kita satu persatu. Kalau kita tuh lebih merdeka dari nabi. Nabi itu dirimut sama Gusti Allah. Ya. Sehingga ketika dia berjanji sebagai sebuah paket, maka skenario yang diberikan itu diterima oleh nabi. Gitu. Sehingga dipakai. Nah, sekarang masalahnya tiap nabi itu diberikan mukjizat. Tapi mukjizat itu karepe Gusti Allah, kowe tak kei mukjizat kuwi supaya nerangke nek aku ki ana. Ah, ini keliru. Wah, kayak Musa hebat. Muhammad hebat, Isa hebat. Lahir tanpa bapak itu saya hebat. Nah, ketika dia mengagungkan nabinya jadi keliru. Kerengan. Nah, dalam paket ini kemudian para pengikut itu menganggap tidak sebuah skenario tapi terpotong-potong. Jadi seperti Nabi Musa ya itu agama Yahudi. Ibrahim jadi agama Abraham. Lalu Nasaro. Karena Nabi Isa itu dari Nazaret. Nah, ini mereka nganggap dewe-dewe. Karena apa? Karena mereka punya mukjizat masing-masing. Nah, jadi do gelut. Jadi orang ngerti karepe Gusti Allah itu ning ya angel lho. Yang depan ngaku yang belakang itu kan ya sulit orang dhisik aku. Dhisik aku kok kowe kudu melu aku kan gitu sing aku bener. Nah, itu makanya sekarang orang yang Islam itu harusnya yang lembah mana ngajari sing nang ngarep cocok pora perjalanan. Nah, ketika itulah jadi agama itu agama Nasrani, agama Yahudi, agama Abraham. Tapi sebetulnya semua itu adalah Islam, adalah bertuhan. Jadi gitu Mas, Pak Mas Kanjeng. Karena terpotong-potong gitu. Nah, termasuk adanya orang bertuhan tanpa nabi. Dan jane kan gini, nabi ki contoh. Contohnya ki pirang-pirang. Nah, salah satu bentuk nek wong karepe dhewe kan iso salah satu nyontoh nabi ning ra cetha nabine. Karena yang disebut nabi itu hanya 25. Padahal nabi itu katanya banyak. Gitu. Nah, sebetulnya itu kurva normal kalau statistik. Wah, ilmiah. Statistik kurva normal, inilah normal semua. Nah, jadi agama itu muncul karena kedekatan. Jadi seperti agama Buddha, orang mengatakan ada yang mengatakan nabi. Saya bilang tidak. Karena apa? Karena lahir di luar Arab.
Sebab Nabi itu konsisten, Tuhan itu kan konsisten, lahir di Arab, wonge Arab, bukunya bahasa Arab kan konsisten. Iya. Tapi bahwa orang bisa setingkat Nabi, surganya kita itu bisa sama dengan surganya Nabi. Nek awake nglakoni kaya petunjuk Gusti Allah. Jadi ora usah ngaku nabi, engko dadi nabi palsu percuma. Hake swargane iki padha kok. Nek kowe tenanan iki tekan swarga. Itu. Jadi Sabiin atau aliran kepercayaan itu anggere nang Gusti Allah tenanan ya tekan. Itulah apa format itu tadi. Sehingga itu yang saya baca dari Quran loh, dari pemahaman saya, dari saya mempelajari Al-Quran dengan pengalaman-pengalaman saya yang saya instruksikan kepada Al-Quran. Gitu, Mbak. Terima kasih. Tadi Kanjeng Kusumo kan ngendika bahwa memahami Al-Quran dengan bahasa ibu. Karena turunnya di Arab Saudi, padahal kita berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa, kadang-kadang bahasa ibunya yang di luar Arab ini menyamakan kosakatanya saja mengalami kesulitan. Nah ini apalagi dengan berbagai tabiat masing-masing yang berbeda. Nah ini supaya bisa memahami Al-Quran dengan bahasa ibu yang nyambung antara bahasa ibu Jawa misalnya dengan bahasa ibu Arab itu gimana kan? Ini kalau Nabi bahasa Arab ke bahasa Jawa itu kan makin dekat toh. Tetapi kalau Bapak orang Indonesia baca Arab mulai dari Arab ke Inggris, Inggris ke Indonesia, nah itu nyewengnya saya ada. Sulit ya? Ya bisa jauh, mesti ada penyimpangan, masih ada ora pas tuh masih ada. Tapi gini Pak, pengalaman saya ya, pengalaman saya itu saya membaca itu kalau sudah ndak cocok itu reso dipeksoi. Si hati itu ngejluk, mandek, wis jangan dipaksa. Kalau gitu habis baca Quran saya baca pengertian itu tak leren sih. Karena kalau nek diteruske menceng, ngejegluk itu menceng itu jadinya karena emosi kita kehendak kita kan lalu nuntun itu. Padahal kita kan butuh tuntunan dari Allah. Butuh tuntunan dari Allah itu bisa terjadi kalau kita tuh terbuka. Nah, sekarang bagaimana terjemahan? Kan lihat di YouTube, podo-podo YouTube ini. Ono sing ini, ono sing ngono, ono sing ini kan gitu. Gusti Allah ya sudah ngendika, pintar banget kita. Surat 4 ayat 82. Nek kowe padu perkara Al-Qur'an, wacanen meneh. Piro? Diulangi, diperdalam. Jadi yang pertama kali diperdalam gitu. Jadi bahwa nang Al-Quran ono pertentangan tadi yang dimaksudkan itu toh, itu pasti kelihatannya ada, karena kapasitasnya berbeda. Sehingga ulangi meneh. Nah, kalau tetap beda, gimana caranya? Monggo kersanipun kita menghargai perbedaan. Nanti sudah itu begini akhirnya, Gusti Allah kita beda, monggo menika kula serahkan panjenengan. Kula pun rampung tugasnya le dialog untuk memberitahu. Wes, enak lah. Kita ndak jadi kowe ngene-ngene mesti orang. Nanti biar dia berjalan akan menemukan atau tidak di situ. Nek kowe menceng panen bablas. Ning nek kowe tenanan pasti tekan. Jadi sebetulnya kan ngajari rileks, tidak ngajari padu dong. Ini anunya gitu loh, enaknya. Ngaten Kanjeng. Kita tadi kan bicara tentang bahasa. Bahasa itu kan dalam pemahaman saya itu bersifat fisik atau visual. Ya, kadang-kadang membaca Al-Quran dengan bahasa-bahasa dengan bahasa ini kita belum mendalami Al-Quran yang sesungguhnya, karena sebenarnya kan harus dipahami dengan bahasa kolbu. Nah, menjembatani kepentingan antara bahasa
lesan tadi dengan bahasa kalbu, karena bahasa kalbu ini kan tidak setiap orang bisa. Ini saya mencontohkan, saya pernah matur kalian Kanjeng Gusti. Oh Kanjeng Gusti, Kanjeng Kusumo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu surat Iqra. Kan kita harus membaca Al-Quran. Kita oleh Tuhan supaya kita membaca. Tapi kebanyakan itu membacanya hanya membaca yang tekstual. Padahal kalau yang di dalam Al-Quran itu kan wahyu. Wahyu itu diberikan pada orang yang memang secara spiritual ahli kalbu, ahli kalbu. Nah, sehingga mungkin inilah kesenjangan antara bahasa lisan dengan bahasa kalbu. Mungkin monggo Kanjeng. Jadi begini, Al-Quran itu disebutkan bahwa tidak sembarang orang bisa membaca, memaknai. Manggal meneh itu. Sing ngerti kuwi wong sing duwe ati kalbu lan sing pinter. Pakai pinter, Pak. Surat 2949. Nah, kalau membaca Al-Quran itu kalau segi bahasa kita bisa yelan. Itu bedanya. Nah, kalau kita mungkin kasepuan kados panjenengan ya sudah punya pengalaman hidup. Nah, itu kan beda. Jadi kalau lihat buku-buku saya yang ngeyel itu banyak. Ora iso ki Mas ini. Ya kowe rung tekan. Nah, aku wis ngalami. Kan gitu. Jadi pengalaman hidup kasusnya seperti Khidir. Khidir itu kan ketika Nabi Musa belajar dengan Khidir ngomong, kowe kudu sabar. Wah, aku ya iso sabar, aku tak coba sabar. Aping telu ra sabar-sabar ya toh gitu loh. Itu sabar saja, untuk mengetahui sabar itu butuh pengalaman. Enggak punya pengalaman sulit, Pak. Di balik kesulitan ada kemudian anek rung tahu rekoso. Ngeyel mesti. Di balik kesulitan sulit tenan gitu. Nah, kemudian yang kedua dengan akal. Jadi ketika itu kita gunakan kados Al-Quran itu sunatullah dan sunatullah ilmu. Jadi kita di dalam membaca Al-Quran itu dengan hati. Tetapi harus dilengkapi dengan akal, pikiran, dengan pengalaman. Itu jadi lengkap, kita menjadi paham. Sehingga ketika saya diayali orang, ya sudah, enggak apa-apa. Kamu berpikir gitu silahkan coba jalankan. Nah, nanti kamu baru mengerti setelah kamu melakukan karena percuma toh. Kita kasih pengertian tuh ya percuma karena dia mempunyai pikiran sendiri. Jadi saya pernah juga pengalaman anak IAIN saya suruh menulis di buku saya. Itu jebol. Dan Pak, enggak bisa saya nulis bukunya Bapak. Bapak ngomong saja nanti tak gaweke buku nih. Dudu kuwi. Aku duwe buku tak tulis ning ngene lho. Kowe aja melu aku. Nek kowe melu aku iso sungling. Iso apa? Kacau pikir karena kamu sudah punya frame. Karena fresh from the oven. Jadi sekolah gitu ning nek wis kowe ndelaku, ayo. Kok kowe gak ngerti gitu. Free will-nya jalan. Iya, jadi wis pisah wae lah. Aku ora apa nek aku ora iso mbok pengaruhi, melas kowe engko repot. Itu tadi. Jadi bukan fresh di oven terus gampang nerjemahkan, enggak. Quran itu butuh rasa itu tadi. Dan sebetulnya kalau rasane dinggo menceng karo menceng itu sudah kerasa, Pak. Kalau kita mau berbuat salah saja, arep nyolong itu deg-degan ra karuman itu ya. Nah, itu saja sudah bisa kita jadikan indikator. Jadi atine kudu ayam, nanti bisa menangkapnya dengan baik gitu. Ngaten Kanjeng. Nggih. Terus Kanjeng Kusumo tadi saya mendengarkan dengan kolbu, dengan rasa. Ini kalau saya bahasakan bagi kita di samping dengan bahasa-bahasa lisan, bahasa tekstual, itu kita perlu ada penghayatan. Oh ya. Nah, karena
rasa tanpa penghayatan itu akan tidak mungkin. Jadi harus ada penghayatan. Nah, penghayatan itu masing-masing orang kan untuk menanggapi sesuatu oleh Tuhan bisa berbeda. Dalam hal kasusnya yang sama, petunjuknya mungkin bisa berbeda karena masing-masing berbeda yang harus dilakukan. Nah ini menurut Kanjeng Kusuma itu kolbu yang bagaimana yang bisa menerima memahami tekstual dari Al-Quran itu sendiri. Tadi ngendika apa? Kasus sama yeah. Petunjuknya bisa beda. Petunjuknya beda. Yeah. Apa yang menyebabkan petunjuk beda? Yeah. Karena potensi kita berbeda. Yeah. Yeah. Jadi gini, ada kejadian kita. Iki arep sabar, apa arep dikampleng? Dua-duanya bener. Yeah. Karena apa? Ya neng ngampleng nganggo ukuran. Kampleng itu maksudnya itu memberikan perlawanan, peringatan berbagai. Itu ada ukurannya. Antara orang mangkel sama orang memperbaiki kan beda. Yeah. Ibu tuh mangkel karo anak itu beda. Ngampleng mangkel tenanan itu biasanya setelah ngampleng bocah terus kecewa. Yeah. Tapi nek nutuke kasih sayang itu hasilnya berbeda. Jadi tadi perso kasusnya sama, yeah. Petunjuknya berbeda, yeah. Karena potensi kita berbeda. Nek awake dhewe kuat, yeah. tutuk. Yeah. Ini nek awake dhewe ra kuat, dudu awake dhewe sing tutuk, ade ketutuk. Yeah. Jadi kita mesti sabar. Sabar. Yeah. Yeah. Gitu. Jadi yeah. bisa dipahami toh nih? Yeah, bisa. Yeah. Saya tadi juga menangkap Kanjeng ngendika ada akal. Jadi Al-Quran itu kan sifatnya tekstual, fisiknya tekstual. Harus dibahasakan dengan bahasa ibu, dengan pemahaman melalui kolbu, terus dalam rangka memahami betul menggunakan akal. Nah, dan pengalaman. Dan pengalaman. Nah ini yang pengalaman tadi kan setiap orang itu kadang-kadang karena pengalamannya berbeda-beda sehingga menarik akalnya jadi berbeda. Tapi antara tadi potensi kolbu dengan potensi akal itu gimana kan? Ngaten, jadi itu semua proses. Gusti Allah mau relax kok. Kita jangan ngecenceng. Yeah. Jadi relax. Jadi Gusti Allah nek kowe nganggo petunjukku, nggonen ning nek ra dinggo kowe bakal cilaka bar ngalami ngene. Ning terserah kamu. Yeah. Nah, ketika kita berdialog tadi, kita memberikan petunjuk itu dalam rangka kapasitas kita juga kepada dia, sehingga masing-masing tergantung penangkapan dia berikutnya. Jadi kita tidak perlu memaksakan harus begini. Kan suatu ketika saya bicara, memang ketika itu dikomentari dengan adik saya, "Mas, kabeh wong ora padha karo kowe." Ayo pancen ra padha. Kabeh iki ra padha. Gusti Allah menciptakan kita beda-beda. Ning kowe nganggo pengalamanku, artinya laku-laku itu kan sebagai percontohan. Nek suatu ketika kamu kena perkara ini, kamu sudah punya pengalaman dari saya. Jadi tidak bisa dipaksa, itu kematangan kita. Dan itu tadi memang banyak saya mungkin pengalaman kedungsang-dungsang dari pemberontak itu. Jadi karepe ngene. Dulunya kan gini, zaman mahasiswa saya, Pak ngandani dekan apa ngandani polisi atau tentara sing nangkep saya, Pak bekerja tuh harus begini gitu loh. Polisi ini menang karo ya ning tetep aku ditangkep. Tapi setelah dia tua ketemu saya, kebetulan saya memberikan tausiah, ini Pak Tomo sing tak tangkep toh. Iya Pak, seperti itu. Nah, maaf Pak Tomo, lalu dia maaf. Kenapa? Karena saya harus berbuat begitu karena saya terikat dengan kondisi saya waktu itu. Sehingga saya jadi pegawai, harus jadi polisi, harus nangkep Bapak. Tidak bisa saya membebas, walaupun Bapak bener.
Sehingga dari pengalaman itu setelah tua, ngertinya saya setelah tua, zaman biar ngerti, semangat baca gitu. Jebulane ini, sehingga sekarang begini, saya memberikan Anda pemahaman begini, Anda bisa atau tidak terserah Anda. Karena tadi kan potensi berbeda, situasi lingkungan berbeda, sehingga perumusan tidak akan sama dengan saya. Walaupun nanti suatu ketika nek wis tuwa kok kayak ngakoni pikiranku gitu loh. Jadi Kanjeng, jadi dalam prakteknya sehari-hari itu kan kadang-kadang penafsiran Al-Quran melalui akal itu disesuaikan dengan kepentingan. Nah ini kepentingan lah. Paling berbahaya ini hanya untuk kepentingan kelompok. Bagaimana fenomena seperti ini menurut Kanjeng Kusumo ini? Sebetulnya kan begini, Quran itu kepenak kok. Wong Gusti Allah sakarepmu kok kita mau memaksakan. Gusti Allah cari rileks kok. Kamu saya berikan kemerdekaan. Training kemerdekaan aku janji sama kamu tak gaweke buku. Arep mbok nggo iso, ora mbok nggo karepmu. Ning konsekuensine mbok tanggung. Satu. Kemudian bagaimana interaksi kita? Gusti Allah njagani interaksi ning kabeh iki sudah bertuhan. Interaksi kita saling menyampaikan. Tidak boleh memaksa. Kan tidak konflik. Isih maneh Gusti Allah maleh iman atau tidak itu izin aku. Ketoke Gusti Allah kuwasa ta itu maksudnya. Tapi sebetulnya idenya tuh kowe percuma do padu. Nek ora ono izin aku ora bakal kowe iman. Jadi Gusti Allah lek mager itu ya lumayan sudah banyak nih wong gak ora ngerti. Untuk pengikut, untuk anu terus aku untuk pahala itu hitungan pahala itu sing marak apa mbok hitung pahalane entek pira mbok engko nyolong entek pira gitu. Jadi Tuhan kalau lihat Tuhan itu penak artinya gitu, tidak kemungsung, tidak apa-apa. Seperti kita tuh menyatakan ini monggo pun jalani, kalau Anda ada persoalan, ada pertanyaan, kami siap menerima, mari kita dialogkan. Terbuka saja wong. Tidak ada ikatan wong kuwi dalanmu, engko akhir pada hidupmu kan pertanggungan jawab ada pada kamu, bukan pada ada saya. Saya hanya menyampaikan tugas saya. Ngoten. Jadi kalau Al-Qur'an itu kalau kita memahaminya hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sesaat, ini berarti menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Nah, dalam prakteknya yang terjadi seperti itu, fenomenanya seperti itu. Lah, mengeliminir supaya tidak terjadi konflik-konflik itu bagaimana Kanjeng? Ya kita dialog budaya ini. Dialog budaya kan untuk mencairkan itu semua. Ya mungkin ada yang tidak setuju dengan apa sikap saya atau sikap kita ini gimana? Kan sudah jelas Gus kabeh iki berjanji dengan Gusti Allah. Tanggung jawabnya dewi-dewi. Jadi tugasnya dia apa? Saling berinteraksi. Dene kowe atau tidak itu percaya atau tidak itu izin Gusti Allah. Lah hubungan karo Gusti Allah itu dudu hubungan dengan aku, hubungan kamu dengan Tuhan. Nah aku rileks. Yang akhirnya kan kita bilang Gusti Allah, kula sampun memberikan keterangan. Sak menika terserah panjenengan, wong menika umat panjenengan. Surat 74 ayat 11. Jadi serahkan kepada aku biar aku bertindak pada umatku. Kepenak ta itu? Nek ngerti Quran itu kepenak. Surat 20 ayat 2, tidak kuturunkan Al-Quran kepadamu supaya hidupmu susah. Aku Gusti Allah bener nek ngene ya gitu. Ning ketika kita pengen uang melu, pengen sudah nafsu kita sudah menggebu-gebu, mulai di situ konfliknya kenceng. Ngaten. Sekarang yang lain lagi Kanjeng. Jadi Al-Qur'an itu kan sangat lengkap, sangat luas, yang kalau kita memahami betul
semua cakupan kehidupan manusia ada di situ. Nah, bagaimana itu kolbu atau setiap orang memahami cakupan-cakupan yang luas, apa harus setiap ayat atau setiap surat harus dipahami dengan sungguh-sungguh? Karena kalau kita membaca Al-Quran ada yang cerita sejarah, ada cerita konflik sosial, ada cerita akidah, ada cerita muamalah dan sebagainya. Tapi kalau yang bersifat apa yang harus lebih banyak dengan kolbu, apa yang lebih banyak dengan Al-Quran, atau dengan akal, atau bagaimana itu? Kabeh. Jadi cerita itu penguat hati, gitu. Kemudian ada yang pakai akal, misalnya kalau kuturunkan Al-Quran kepada gunung, gunungnya akan hancur. Itu kan perlu kapasitas. Coba Quran cemplungnya kawah, nera Quran terbakar. Tapi kalau Quran dipelajari, bisa saja kita menaklukkan gunung. Supaya tidak meletus kan dibuka nggon lahar lava, kan gunung bisa ditaklukkan, tapi harus dikaji. Nah, itulah kapasitas manusia untuk memahami Al-Quran, satu. Kemudian yang kedua, tadi yang ditanya, perlu semua? Tidak, ya saya ini butuhmu wae. Wong kita tuh tugas sebagai khalifah kan porsinya masing-masing. Nek kabeh dicakup nih. Repot gitu loh. Tapi dengan pengalaman-pengalaman beberapa, itu kita pacarnya bisa lebih luas. Jadi tidak perlu semua dicakup. Jadi ketika Anda yang hadapi dengan kehidupan Anda, jadi dengan Al-Quran itu hidup Anda menjadi enak, menjadi tidak susah, itu sudah benar. Kan mempelajari Al-Quran ini kok hidupku kok sudah makin susah. Lah kowe kurang dalam mempelajarinya. Karepe Gusti Allah lagi mempermudah hidup kok malah mempersulit hidup. Aku sing kleru. Sing kleru Gusti Allah apa orangnya? Manusianya. Nah, gitu. Tadi Kanjeng tentang akal nih. Akal ini kan juga ada batasnya. Karena kemampuan manusia untuk menafsirkan Al-Quran atau membaca Al-Quran itu ada batasnya. Nah, supaya manusia itu bisa mengingat potensinya dirinya dalam membaca atau memahami Al-Quran dengan akal itu gimana kan? Loh, kalau manusia terbatas akalnya itu ya bener nih liyane ora kebagian. Kalau saya tuh pikir kok kudu ngerti kabeh. Paling piye penduduk makin lama tambah. Kalau tidak ada pembagian, kabeh dicukuk dhewe, liyane kumanan apa gitu. Jadi ternyata Gusti Allah itu memberikan jumlah penduduk, juga memperluas banyak pemahaman-pemahaman. Karena kapasitas akal itu kecil, disebutkan. Kapasitasmu itu kecil. Mengapa kecil? Supaya terjadi interaksi antar manusia. Jadwal kalau kita membuat pelibatan yang demikian luas, memahami semua, nah butuh menungso lain kan makin sempit. Tapi dengan kita dibatasi akal kita, kemampuan kita, maka kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Maka terjadilah di situ interaksi. Ngaten, Pak. Jadi sebenarnya kalau menurut Kanjeng itu lebih ya kita perlu menggunakan kolbu dan akal, tapi porsinya itu apakah sama 50-50 atau lebih banyak yang mana? Lebih banyak kolbunya. Jadi kolbu itu mengendalikan akal. Jadi kalau kita lihat mulai lahir itu Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati, dan akal belum berfungsi. Gitu. Jadi kuncinya apa? Hati. Jadi berbicara dengan Allah itu berbicara hati, yang kemudian akal mengikuti kolbu tadi, hati tadi. Jadi misalnya bahagia, tukang becak bisa bahagia enggak? Surga bisa enggak? Bisa. Bisa toh? Bisa. Konglomerat bisa. Oh malah neraka kakean utang. Nah,
apakah perlu semua? Kan enggak. Iya. Kan sesuai dengan porsinya. Di mana si kolbu sudah menuntun, menimbulkan kebahagiaan, ya sudah. Jadi apa itu tergantung dari kita sendiri di dalam mencapai itu semua. Iya, iya, iya. Karena tujuan hidup, ketika saya tanya teman saya, tujuan hidupmu ki apa? Kowe kok gawe ngene ora, gawe ngono, pengen ngono, golonganmu dhuwur itu yang saya cerita tuh. Aku isih golek-golek ngopo ngono. Wah, aku mengabdi. Mengabdi apa ngono. Kira-kira kowe kok ora bahagia. Sing kunci utama itu kehidupan adalah bahagia. Suratnya 2877 Al-Qasas, carilah akhirat dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Cari akhirat, Gusti Allah ya aneh lagi di sini. Kalau ndak pakai akal, wong isih urip kok golek akhirat, kan ndak mudeng tuh, ndak ndak mudeng tuh. Ternyata akhirat itu dua tempat, satu surga, satu neraka, ya toh? Akhirat dua tempat itu. Konsekuensinya apa? Gusti Allah nek ngeten, swarga mesti ana nang donya, neraka mesti ana nang donya. Wong aku sing nang donya kan gitu. Ternyata ono, goleki lagi di Quran kan gitu. Rodok telaten itu waktu itu, menggebu-gebu. Ternyata surga itu ada di dunia. Loh, piye carane? Gampang, manajemen beban dan kesanggupan. Kalau kamu bisa menata beban kamu dengan kesanggupanmu, itu bahagia. Kenapa? Seimbang. Tidak ada pikiran. Tidur enak, kemana-mana enak gitu. Tapi kalau kamu mempunyai beban, misalnya jadi pemimpin yang kapasitasmu ora tekan, misalnya begini, arep jadi pemimpin, tapi bukan mengingatkan kapasitas, tapi nyikut konco. Ya tekan pemimpin. Tapi nanti di saat kepemimpinan itu tidak produktif, kegelisahan mempertahankan kepemimpinan. Artinya apa? Tidak bahagia kan? Sehingga apa? Bahagia itu relatif. Pengelola bisa bahagia, tukang becak bisa bahagia selama Anda bisa menyesuaikan antara beban dan kesanggupan. Jadi kalau saat muda itu potensi kita naikkan, tetapi di saat tua beban dikurangi. Akhirnya apa? Selalu bahagia. Waduh. Itu. Para pemirsa yang kami hormati, demikianlah paparan dari Kanjeng Pangeran Haryokusumo Parasto yang kalau diambil intisarinya bahwa memahami Al-Quran itu yang bersifat tekstual akan lebih baik dengan bahasa ibu yang dikendalikan oleh kolbu dan dibantu oleh akal, akan lebih lengkap lagi apabila ditambah dengan pengalaman hidup. Saya kira itu intisari dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Pangeran Haryokusumo Parasto. Para pemirsa yang kami hormati, dialog budaya pada episode yang kelima ini dengan narasumber Kanjeng Pangeran Haryokusumo Parasto telah berakhir, dan kami ucapkan terima kasih kepada Kanjeng Pangeran Haryokusumo Parasto atas paparannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Santi, santi, santi om. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu.